Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Hasanan, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja' dan topik kita pagi hari ini adalah tentang halalnya atau hewan-hewan yang halal dimakan dan yang haram untuk dimakan. Ini kalau dalam kitab yang ditahqiq oleh penerbit Darul Minhaj, bab ini diberi judul Ahkamul At'imah, hukum-hukum seputar makanan. Tapi kalau kita lihat dari sisi isinya, sebenarnya lebih spesifik ke status hewan-hewan, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Meskipun sedikit saja disinggung yang mungkin tidak terkait dengan hewan. Baik. Hukum mengetahui status kehalalan hewan itu adalah fardu ain. Jadi di antara hal-hal yang sifatnya fardu ain itu adalah mengetahui status kehalalan makanan yang hendak kita makan. Kenapa fardu ain? Karena semua kita makan. Dan tidak ada di antara kita yang tidak makan. Karena semuanya adalah makan, maka berarti makan itu adalah aktivitas yang selalu melekat pada kita, sehingga wajib hukumnya untuk mengetahui status kehalalan itu supaya kita selamat dari menyantap makanan yang haram. Di kajian-kajian sebelumnya saya telah menyampaikan sejumlah riwayat yang menunjukkan bahayanya orang yang menyantap makanan haram. Di antaranya yang paling penting adalah orang kalau sampai makan makanan yang haram kemudian itu tumbuh menjadi daging pada dirinya, maka itu pasti nanti akan dibakar oleh api neraka. Nah, demi menyelamatkan diri supaya bebas dari api neraka, maka wajib hukumnya, fardu ain hukumnya, memastikan kehalalan makanan. Ya, jadi itu. Al-Hisni berkata pada Kifayatul Akhyar, talabul halal fardu ain li'annal lahman nabit minal haram annar awla bihi kama jaa fil khabar. Mencari yang halal itu hukumnya fardu ain, karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih layak baginya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah ini ya, ini yang saya terangkan tadi, ini dasarnya. Kita mulai dari teks yang ditulis oleh Abu Syuja'. Wa kullu hayawanin istatabathul arab fahuwa halal illa ma warada syar'u bitahrimihi. Semua hewan yang dianggap baik oleh orang-orang Arab maka hukumnya adalah halal kecuali yang dinyatakan oleh syariat keharamannya. Nah, jadi ini berbicara tentang status kehalalan hewan terlebih dahulu ya. Kata Al-Hisni, sesungguhnya hewan itu intinya ada 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang haram dimakan. Yang haram dimakan ini tidak dibedakan apakah bangkai ataupun disembelih secara syar'i, tetap haram. Karena status hewannya sendiri sudah haram. Ya, seperti babi misalnya. Babi itu haram. Maka bangkainya babi haram. Walaupun babi juga disembelih secara syar'i, penyembelihnya menyembelih dengan membaca bismillah, ya, kemudian alatnya sudah tajam, sudah memutus tenggorokan dan kerongkongan dan semua syarat-syarat kehalalan hewan syar'i itu, maka semacam ini tidak berpengaruh. Bangkai maupun zabihahnya, yakni hasil sembelihan syar'inya, tetap haram. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah yang halal dimakan. Nah, yang halal dimakan ini tidak langsung halal dimakan begitu aja. Jadi bukan berarti ayam itu halal dimakan, lalu kemudian lihat ayam lewat, tangkap, digigit,
langsung disantap. Tidak begitu juga. Ya. Jenis yang kedua ini adalah yang maksud halal dimakan dengan syarat disembelih dulu secara syar'i. Jadi harus menjadi dzabihah syar'iyah dulu. Harus menjadi sembelihan yang syar'i, baru kemudian halal dimakan. Jenis yang ketiga adalah hewan yang halal dimakan baik bangkainya maupun sembelihannya. Nah, ini misalnya ikan. Ya, ikan itu, ikan yang besar-besar misalnya, itu tidak disembelih maupun disembelih halal. Ikan paus misalnya, itu bangkainya halal, disembelih dulu juga tidak masalah. Nah, ini intinya tiga macam hewan itu seperti itu. Lalu kemudian Abu Syuja di sini memberikan kaidah bahwa di antara untuk mengetahui mana hewan yang halal dan haram secara syar'i itu adalah dengan melihat apa yang dipandang oleh orang Arab. Jadi apa yang dipandang oleh orang Arab itu baik, maka itu adalah halal. Ya, kecuali apa yang dinyatakan haramnya oleh syariat. Nah, di sini menjadi pertanyaan mungkin, kenapa orang Arab menjadi standar? Kenapa urfnya, tradisinya Arab itu menjadi standar? Ya, jawabannya adalah karena orang Arab itu adalah orang-orang yang syariat itu turun pertama kali kepada mereka. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Itu yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarah ini, sehingga apa yang dinyatakan yang dianggap baik oleh orang Arab itu dianggap halal, kecuali yang dinyatakan oleh dalil atau nas, gitu ya. Tentu saja ijtihad semacam ini tidak semua fuqaha sama, gitu ya. Jadi untuk kasus orang Arab dijadikan standar ini, nah, ini bukan perkara ijma, tetapi ini adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, standarnya semacam itu. Nah, yang lainnya bisa jadi berbeda. Ya. Kalau misalnya orang Arabnya berselisih, beda misalnya, satu menganggap baik, satu menganggap tidak baik, maka standar berikutnya adalah dipilih apa yang dinilai oleh orang Quraisy. Jadi suku Quraisy. Kenapa suku Quraisy? Karena suku Quraisy dinyatakan dalam banyak nas memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Kata Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, fa in istawau rujjiha bi Quraisy. Kalau mereka semuanya orang Arab itu sama dalam hal kualitas masing-masing, sementara mereka berbeda pendapat terkait dengan penilaian itu, maka ditarjih Quraisy, diutamakan yang Quraisy. Ya. Jadi ini. Nah, contoh yang dianggap baik oleh orang Arab yang paling umum adalah 3 macam hewan yang dijadikan kurban itu, yakni unta, sapi, dan kambing. Nah, termasuk juga hewan-hewan yang mungkin menurut kita itu kurang lazim, yakni daging kuda. Jadi daging kuda itu halal dimakan. Ya. Sate daging kuda misalnya ya. Nah, mungkin menginspirasi bisnis ya. Ya. Menjual sate daging kuda misalnya. Nah, itu ada riwayatnya juga bagaimana Rasulullah membolehkan daging kuda, yang menguatkan itu. Kemudian Abu Syuja melanjutkan wa kullu hayawanin istakhbathathul Arab wa kullu hayawanin istakhbathathul Arab fahuwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab maka hukumnya haram, kecuali yang dinyatakan oleh syariat kemubahannya. Oh ya, sedikit yang lupa tadi saya sampaikan. Kecualinya tadi itu contohnya apa? Sesuatu yang dianggap orang Arab sebenarnya baik, tapi kemudian ada dalil yang mengecualikan. Nah, contohnya apa? Misalnya, contohnya adalah keledai jinak. Ya, hukum makan keledai jinak itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi kalau menurut standar awalnya itu keledai itu sama dengan kuda sebenarnya statusnya. Ya, menurut orang Arab, dipandang orang Arab sama. Tetapi karena ada dalil yang
mengharamkan keledai jinak, maka keledai jinak statusnya menjadi haram. Itu yang dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil khumur wa rakhasa fi luhumil khayl." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar daging keledai, maksudnya keledai jinak, al-khumur al-ahliyah. Gitu ya. Berarti kalau keledai liar, nah boleh jadinya. Keledai yang ditemukan di hutan misalnya dia. Jadi yang jinak itu yang maksudnya di perkampungan yang digunakan untuk kendaraan atau ngangkut barang di zaman dulu. Nah itu yang dilarang oleh Nabi dimakan. Kenapa dilarang? Wah ini tidak ada penjelasan detail ya. Di kalangan para ulama sendiri juga ada perbedaan pendapat terkait dengan status keharaman keledai jinak itu. Ada yang berpendapat itu alasannya adalah karena digunakan oleh kaum muslimin untuk pengangkut barang. Nah kalau disembelih semua habis nanti, jadi nggak bisa digunakan untuk angkut barang. Ada yang berpendapat bahwa keledai jinak itu suka memakan najis, sehingga kemudian statusnya najis juga sehingga haram. Ya, tetapi yang berhati-hati memang ya dihindari karena memang begitulah perintah dalil. Gitu ya. Tanpa bertanya lebih lanjut alasannya kenapa. Gitu ya, itu yang lebih berhati-hati. Oke, kita lanjutkan. Wa kullu hayawanin istakhbathathul arab fahuwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka hukumnya adalah haram kecuali yang dinyatakan oleh syariat kemubahannya. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa istitabah dan istikhbath itu menjadi ukuran menentukan status makanan itu adalah ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Wa yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Nah, ini. Kalau pengertian umum dari ayat ini, yang baik-baik dihalalkan oleh Allah, yang buruk-buruk diharamkan oleh Allah. Ini kan timbul pertanyaan toh, baik dan buruk menurut siapa? Gitu loh ya. Karena satu bangsa bisa jadi menganggap sebuah makanan itu tidak baik, tapi satu bangsa menganggap itu biasa. Di negeri kita ini paling kita kalau yang tinggal di Jawa ini, kalau makan embuk, tahu embuk ya? Embuk itu semacam kayak ulat gitu ya. Kayak ulat, itu calonnya kumbang itu loh, seperti kumbang gitu ya. Nah, yang seperti ulat warnanya putih, besarnya mungkin segini dia. Mungkin bagi kita itu di negeri di lingkungan kita itu kan menjijikkan. Ya. Tapi saya pernah lihat ada berita di daerah Sulawesi itu jadi makanan biasa itu ya. Jadi dimakan mentah itu enak banget itu rasanya. Nah, ini kan akhirnya bisa berbeda-beda standar tiap satu suku dengan suku yang lain, bangsa dengan bangsa yang lain. Makanya di sini di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu yang dijadikan ukuran adalah yang dipandang oleh orang Arab tadi berdasarkan ayat ini. Ya, itu alasannya demikian. Oke, sekarang kita membahas apa contoh yang dianggap buruk oleh orang Arab itu sehingga hukum memakannya adalah haram. Ya. Contoh mustakhbath menurut Arab adalah ular misalnya. Nah, jadi ular itu haram dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk dimakan. Kenapa? Karena dianggap mustakhbath oleh orang Arab, dianggap menjijikan, dianggap buruk. Contoh lain adalah kalajengking, aqarib. Ya, al-aqarib, kalajengking itu juga dianggap buruk oleh orang Arab sehingga status hukumnya adalah haram dimakan. Kemudian yang lain adalah kumbang. Ya, khanafis, khunfusah itu juga dianggap haram, dianggap buruk. Termasuk kutu anjing, kutu babi misalnya itu tidak dimakan. Ya. Dianggap mustakhbath. Nah itu. Ya, kecuali yang dinyatakan oleh dalil illa ma warada syar'u bi ibahatihi, kecuali yang dianggap kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu memang boleh. Mungkin ini contoh terbaiknya adalah peristiwa seorang sahabat memakan dhab. Ya, dhab itu
semacam kadal gurun begitu ya. Jadi yang sering diterjemahkan biawak kadang-kadang, tapi beberapa orang tidak setuju diterjemahkan biawak itu. Seorang sahabat bernama Khalid bin Walid makan itu. Rasulullah nggak mau makan, gitu ya. Lalu kemudian ditanya, apakah ini haram ya Rasulullah? Rasul mengatakan tidak, ya. Tetapi itu tidak ada di tempat saya, di tempat kami, gitu ya. Ini ajidu a'afuhu, sehingga saya merasa muak ketika melihat makanan itu. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah sendiri berarti menganggap itu nggak enak, begitu ya. Tetapi beliau menegaskan itu boleh, dengan bukti bahwa Khalid bin Walid dibiarkan untuk memakan itu, ya. Jadi ini adalah kaidah yang pertama. Jadi standarnya adalah apa yang dipandang atau urfnya orang Arab. Selanjutnya Abu Suja menjelaskan hewan lain yang diharamkan, standar lain. Apa itu? Kata Abu Suja, wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun qawiyyun ya'du bihi. Dan haram ya setiap binatang buas yang memiliki taring kuat yang bisa digunakan untuk menyerang mangsanya. Ya, jadi ini standar kedua adalah setiap binatang bertaring yang buas maka hukumnya haram untuk dimakan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Tha'labah. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli zinabin minas siba'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap hewan buas yang bertaring. Ya, jadi ini cukup lugas, ada larangan dari Nabi, sehingga berdasarkan hadis ini difahami dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya memakan setiap hewan yang bertaring. Hewan bertaring itu apa contohnya? Misalnya serigala, ya, dzibun, ya, serigala itu haram dimakan. Termasuk juga harimau atau macan, itu juga haram dimakan karena jelas taringnya. Termasuk juga singa, ya, asad, ya, singa dengan segala jenisnya itu haram dimakan. Termasuk juga anjing, ya, anjing di mazhab Syafi'i haram dimakan karena bertaring juga. Termasuk juga dubbun, beruang, ya, beruang juga haram dimakan, dubbun, karena bertaring itu. Termasuk juga qirdun, apa? Monyet, ya, monyet, kera. Ya, semua yang semana dengan itu, nah, itu haram dimakan juga. Mungkin ada ya orang yang menjual daging monyet ya. Nah, itu di mazhab Syafi'i haram. Termasuk juga fil, gajah. Ya, jadi gajah itu dianggap bertaring juga. Mungkin gadingnya itu yang dilihat ya, sebagai nabun. Ya, gajah haram. Termasuk juga timsah, buaya. Jadi buaya di mazhab Syafi'i haram. Nah, halal kalau di pendapat ulama yang lain ya. Di sebagian ulama Saudi itu ada yang menghalalkan buaya itu, sehingga sempat viral ya. Ada buaya guling gitu ya, dikasih bumbu-bumbu itu dengan nasi kebuli katanya ya. Oke, termasuk diharamkan di mazhab Syafi'i adalah az-zirafah, jerapah yang lehernya panjang itu ya. Nah, jerapah itu diharamkan juga. Termasuk juga Ibnu Irsin. Ibnu Irsin itu cerpelai. Nggak tahu cerpelai ya, cari nanti ya di internet itu. Cerpelai itu ya bertaring kecil binatangnya itu. Cuma mungkin itu kalau cerpelai itu kalau bertarung dengan ular menang. Nah, cerpelainya itu bisa menang. Jadi dia bisa merobek-robek tubuhnya ular itu. Meskipun agak kecil nantinya tubuhnya. Termasuk juga sinnaur, kucing. Jadi makan kucing. Ini di keterangan Al-Hisni membolehkan, ya. Tapi sebagian fuqaha ada yang membolehkan memakan kucing ya. Jadi itu memang termasuk perkara ikhtilaf. Tapi kalau seperti sinjab, bajing, itu halal, ya. Nah, jadi memang ini ada rinciannya ya, detailnya. Ini saya kasih contoh-contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita. Beberapa hewan itu karena tidak ada di sekeliling kita, tidak saya kasih contoh karena nggak terbayang juga ya. Jadi itu.
Itu kaidah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, termasuk yang haram adalah wa yahrumu minat tuyuri ma lahum mikhlabun qawiyyun yajrahu bihi. Haram juga di antara burung-burung, yakni burung yang memiliki cakar tajam yang kuat yang bisa digunakan untuk melukai. Nah, berarti hukum asalnya semua burung halal sebenarnya. Ya. Burung dara, ya kan? Penyet dara. Ya kan? Penyet merpati ya. Kan dijual di negeri kita toh. Ya, boleh. Burung puyuh, nah, gitu ya. Itu juga halal dimakan. Apalagi yang biasa dijual itu untuk burung. Burung Puyuh. ya, puyuh sudah saya sebutkan tadi terus. Ya carilah ya. Nah, itu. Nah, yang diharamkan itu adalah burung yang memiliki mikhlabun qawi, cakar yang tajam yang kuat itu. Itu yang diharamkan. Kenapa? Ada dalilnya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat thair." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam. Nah, contoh burung yang diharamkan apa? Misalnya soker. Ya, soker itu falcon, burung falcon itu ya. Cari nanti kalau belum pernah membayangkan ya. Soker itu burung falcon. Termasuk juga baz. Ya, baz itu elang. Ya, burung elang kan jelas ya. Cakarnya tajam, bahkan bisa membunuh dengan cakarnya itu. Termasuk juga syahin. Ya, syahin itu alap-alap. Ya, burung alap-alap. Ya, termasuk juga nasr. Nasr itu burung nasar. Ya, nama lainnya burung pemakan bangkai. Jadi biasanya makannya itu nunggu sampai jadi mati dulu, setelah jadi bangkai baru kemudian dimakan. Nah, itu burung nasr namanya. Ya, biasanya di Tibet atau di mana itu kan ada satu kelompok masyarakat yang tidak pernah memakamkan orang yang mati, tetapi mayatnya itu diletakkan di atas gunung gitu ya. Nah, itu biasanya ketika diletakkan situ ada beberapa burung yang sudah menunggunya. Nah, itu burung nasr biasanya. Burung pemakan bangkai. Nama lainnya burung herring. Ya, itu haram dimakan. Termasuk juga had'ah. Had'ah itu atau hada'ah, yakni burung layang-layang. Ya, burung layang-layang. Termasuk juga burung raja wali. Itu kan bercakar pacar ya, tajam ya. Demikian pula gagak. Tapi kalau gagak ini di mazhab Syafi'i dirinci, gagak yang diharamkan itu gagak yang punya sifat semacam ini. Ada gagak yang katanya boleh, yakni ketika yang paruhnya berwarna merah atau bagaimana gitu ya. Karena makanannya bukan makanannya bukan tidak bercakar tajam atau bagaimana begitu ya penyebabnya. Ya. Jadi ini itu kaidah yang ketiga ya. Nah, selanjutnya kemudian Abu Suja menjelaskan kasulil muttar fil makhmasah an ya'kula minal maitah al muharramah ma yasuddu bihi ramaqahu. Halal bagi orang yang terpaksa karena lapar yang sangat untuk memakan bangkai yang diharamkan, yakni untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, jadi semua tadi itu haram betul, tapi ada kondisi istisna, ada kondisi pengecualian, ada exception di sana, yakni pada saat orang itu terpaksa itu adalah khawatir mati gitu loh ya. Kalau misalnya nggak makan barang haram itu nanti mati, nah baru boleh makan yang diharamkan. Jadi orang misalnya tersesat di hutan, nggak bisa berburu, terus hanya tahu ada bangkai babi di situ misalnya, sudah bangkai babi lagi gitu ya, haramnya akan double ya, gitu ya. Apakah boleh makan itu? Nah, boleh, untuk menyelamatkan nyawanya. Contoh lain dipakai para fuqaha itu misalnya orang makan, misalkan makan geduk ya. Nah, geduk ini kan jenis makanan yang kalau dimakan cepat membuat orang itu jadi keseretan bahasa Jawanya. Apa itu bahasa Indonesianya? Ada bahasa Indonesia untuk keseretan. Tersedak. Bukan tersedak ya, tersedak kan begitu ya. Keseretan itu kan ada makanannya masih di kerong, belum turun gitu loh. Sehingga itu bisa membuat orang itu kalau nggak bisa bernapas bisa mati. Ya kan? Nah, misalnya nyari air nggak ada, yang ada cuma khomer.
Nah, ini aneh juga ya, tapi orang muslim kok ketemunya cuma khamar. Ya mungkin saja ya pas mampir di sebuah bar. Lu ngapain mampir di bar ya? Nah, mungkin mampir di bar memperbaiki listriknya, nah bisa jadi ya. Nah, banyaklah kemungkinan semacam itu. Lalu kemudian nggak menemukan air kecuali khamar itu. Bolehkah diminum? Boleh, untuk menyelamatkan nyawanya. Itu contoh lain yang dipakai oleh para fuqaha menunjukkan kondisi terpaksa. Bahkan kondisi terpaksa ini juga bisa dipakai pada kasus orang itu sakit parah yang khawatir mati. Itu disamakan dengan ini. Nah, makanya ini bisa dipakai untuk fatwa-fatwa. Contohnya misalnya orang punya sakit jantung, lalu kemudian butuh transplantasi jantung yang ada cuma dari babi misalnya. Bolehkah itu? Boleh. Gitu ya? Boleh. Jadi tidak harus, misalnya belum ada di dunia kedokteran untuk menyelamatkan nyawa itu belum ada bahan yang bisa menggantikan babi misalnya. Nah, maka itu boleh. Kaidahnya begini. Ini kan untuk menyelamatkan nyawa tuh, sama kasusnya untuk menyelamatkan nyawa. Jadi Islam itu sangat ini ya, sangat mudah diterapkan gitu loh. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu. Jadi ini kan sebenarnya menguji ketakwaan, tapi dalam kondisi untuk orang yang terpaksa diutamakan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau dengan alasan ketakwaan lalu kemudian membiarkan diri mati di situ, nah itu malah nggak bener ya, malah bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Menjaga nyawa itu lebih diutamakan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa menjadi jawaban ya kasus-kasus vaksin yang sempat berdebatkan itu. Kenapa susah-susah dibahas? Selama belum ada penggantinya, tidak masalah itu sebenarnya. Karena itu kan untuk kepentingan menyelamatkan nyawa sekian ribu orang gitu ya. Jadi banyak hal yang diselamatkan dengan itu. Jadi tidak masalah. Begitu. Bahkan kalau kata Al-Hisni, bukan sekedar khawatir mati saja, sekedar khawatir bertambah sakit misalnya, tambah sakit tambah parah, nggak sampai mati, hanya sekedar khawatir sakitnya semakin parah, itu saja sudah dibolehkan. Nah, ini mungkin menjelaskan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat yang melakukan keharaman karena khawatir sakitnya tambah parah. Apa itu misalnya kasusnya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka itu memakai baju yang terbuat dari sutra. Padahal laki-laki kan haram pakai baju terbuat dari sutra. Tapi oleh Rasulullah diizinkan. Kenapa? Karena mereka itu kalau pakai baju yang bukan sutra, itu gatal. Kulitnya tidak kompatibel dengan kain-kain yang kasar. Nah, jadi harus halus itu kainnya. Kalau nggak halus seperti sutra, gatal-gatal itu sangat menyiksa. Makanya Rasulullah mengizinkan itu. Nah itu kan berarti nggak sampai mati tuh levelnya, tapi hanya menambah sakit saja, ziyadatul marad. Itu boleh semacam itu. Bahkan, nah ini juga menarik juga, khawatir inqita'u rufqah. Jadi khawatir ketinggalan rombongan. Nah itu juga dibolehkan makan yang haram. Jadi maksudnya begini, orang melakukan suatu perjalanan, lalu kemudian dia itu andaikan untuk makan yang halal, dia harus misalnya mencari dulu sehingga baru dapatnya makan ya, sehingga baru dapat makanan yang halal itu ya. Nah kalau dia mencari, nanti resikonya adalah ditinggal rombongan safarnya, dan kalau ditinggal nanti dia tersesat gitu ya. Maka dalam kondisi itu, andaikan yang ada di depannya hanya yang haram, boleh makan yang haram itu demi untuk biar nggak ketinggalan rombongan. Jadi seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah paham dengan konsepsi ketakwaan. Jadi ketakwaan itu prakteknya mungkin tidak sekaku yang kita bayangkan. Jadi ada dalam fikih itu ada kondisi-kondisi yang begitu sangat memudahkan. Itu sesuai dengan ruh dari ajaran Islam. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Nah gitu ya. Jadi semua syariat begitu. Sholat yang diberikan ketatnya itu masih ada syariat sholat qashar, sholat jamak. Nah itu kan memudahkan toh. Nah itu. Yang harusnya berdiri boleh duduk kalau nggak mampu. Yang harusnya duduk kalau nggak mampu boleh berbaring. Berbaring nggak mampu boleh hanya dengan isyarat. Isyarat nggak mampu ya dengan apa itu namanya, dengan hati saja. Sampai begitu. Ya, itu adalah contoh-contoh kemudahan dalam syariat. Ya.
Apa dalilnya kondisi terpaksa ini menjadi dibolehkan? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dan dia tidak condong pada perbuatan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Quran sendiri yang memberi pengecualian kasus orang yang terpaksa. Ya, selanjutnya Abu Syuja menjelaskan lagi jenis hewan lain yang halal ya. Walana maitatani halalani. Bagi kita ada 2 bangkai yang halal. Nah, jadi hukum asalnya semua bangkai kan haram. Dikecualikan 2 bangkai. Apa itu? As-samak wal jarad. Ikan dan belalang. Ya, apa dalilnya? Nanti saya bacakan. Ya. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i ada beberapa hewan yang hidup di air yang diharamkan. Di antaranya dhifda, kodok. Nah, kodok haram dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang kedua, nah ini mungkin agak mengejutkan, as-saratan, kepiting. Ya. Jadi kepiting dalam mazhab Asy-Syafi'i haram. Ya, ini dijual di warung-warung, di restoran-restoran, banyak ya jual kepiting. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i haram. Ya, di mazhab yang lain memang ada yang berfatwa halal. Tapi kalau misalnya mazhab Asy-Syafi'i, kepiting ini termasuk yang diharamkan. Ya, oke. Mungkin beberapa orang lah, wah enak ya, gimana itu? Gitu ya. Ya oke. Tapi kalau misalnya ikut mazhab Syafi'i ya konsisten itu menolak itu. Tapi ya nggak usah membuat apa istilahnya pamflet kemudian disebarkan di warung-warung haram gitu Pak, nggak boleh dijual. Nah itu bisa jadi beliaunya mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan. Ini termasuk ikhtilaf ya. Jadi nggak seperti babi yang jelas haramnya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tidak usah terlalu lebay dalam urusan ini. Termasuk juga yang diharamkan, mungkin juga mengejutkan ini adalah as-sulafah. As-sulafah itu adalah penyu. Ya, penyu. Apa bahasa Indonesia lainnya? Penyu sinonimnya. Enggak ada lagi ya penyu ya. Kura-kura ya. Kura-kura dan penyu mungkin agak beda tuh ya. Mungkin penyu lebih besar ya. Kura-kura dan penyu itu sama. Diterjemahkan dari sulafah. Itu haram juga hukumnya. Ya, saya jadi ingat masa kecil dulu itu sempat ada pesta makan penyu itu ya di sekolah ya. Saya belum ngerti masa kecil ya, masih mungkin usia 6 atau 7 tahun itu ya. Oke, jadi itu ya. Ini pengecualian untuk hewan yang hidup di air itu seperti itu. Adapun darah yang dihalalkan, wadamani halalani. Ya, ada 2 darah yang dihalalkan, yakni al-kabid wattihal, yakni hati dan limpa. Ya, hati dan limpa itu kan memang mirip darah beku ya di dalam tubuh itu ya. Hati dan limpa itu. Tapi itu statusnya jelas halal. Itu didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hut wal jarad, wa ammad damani fal kabid wattihal." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai, maka itu adalah ikan dan belalang. Adapun 2 darah, maka itu adalah hati dan limpa. Ya, jadi itu. Itu penjelasan beberapa hal-hal yang hewan yang diharamkan dan yang dihalalkan. Adapun untuk jallalah, ya, jallalah itu statusnya adalah makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa itu jallalah? Jallalah itu adalah hewan yang makan najis. Ya, beberapa hewan itu dihidupi dengan makanan itu kadang campur yang najis. Yang paling umum di negeri kita itu adalah lele. Ya. Lele itu beberapa peternak itu sengaja ngasih makan kotoran ya, biar gede-gede gitu ya. Jadi sengaja kadang-kadang ada lele yang dipelihara di septic tank ada. Ya. Jadi iya, dan memang jadinya gemuk sekali ya. Jadi nggak tahu itu nutrisi untuk dari septic tank itu kayaknya bagus sekali untuk lele sehingga besar-besar. Ya. Nah, yang semacam ini lelenya sendiri kan halal sebagai ikan kan ya.
Tapi karena dia makan najis, maka statusnya menjadi jalalah. Nah, dan lele itu adalah ikan yang dijual banyak di warung kan, penyet lele. Nah, ini. Dan lele ini kalau semacam itu dari peternaknya, maka hukum memakannya statusnya adalah makruh. Jadi halal tapi makruh gitu loh ya. Halal. Jadi bukan makanan haram itu, tetapi makruh karena status najisnya itu. Kalau fatwanya Al-Ghazali haram. Ya. Tapi kalau di mazhab Asy-Syafi'i, setelah diteliti An-Nawawi yang sesuai dengan kaidah dan usul fikih Asy-Syafi'i, ini statusnya nggak sampai haram, statusnya makruh. Ya. Jalalah itu menjadi halal kembali jika dikarantina. Nah, jadi lelenya itu misalnya sudah di ini ya, sebelum dipakai dikarantina dulu, dikasih makanan yang tidak najis sampai baunya hilang. Begitu sudah hilang maka halal sudah nggak makruh lagi, gitu ya. Nah, untuk mengkarantina itu berapa lama? Nah, ini bidangnya anak peternakan ini yang harus tahu ya. Nah, peternakan harus ngerti banget itu. Bahkan kalau perlu jadi skripsi atau apa gitu ya. Nah, misalnya berapa lama untuk mengkarantina lele yang diperlukan supaya dia bisa bersih dari segala sifat-sifat najis itu. Nah, gitu ya. Ini bermanfaat untuk para pedagang itu nih. Sehingga bagi pedagang-pedagang yang ingin menjual lelenya dengan syar'i itu nanti bisa lebih bisa hati-hati. Jadi kalau berdasarkan kaidah ini kan sebenarnya misalnya beternak lelenya dimasukkan septic tank. Itu nggak masalah sebenarnya ya. Tapi sebelum dijual karantina dulu. Gitu loh. Dikasih makanan yang sehat dulu, baru kemudian setelah hilang baunya baru dilempar ke pasaran, gitu ya. Itu berlaku pada semua hewan, bukan hanya lele. Semuanya kalau misalnya sampai makan najis, maka itu statusnya jalalah. Ya, tapi itu hanya hewan-hewan yang memang diketahui betul makan najis. Nah, kalau kita nggak tahu ya tidak dituntut menyelidiki. Ayam misalnya, ayamnya liar misalnya. Kita kan nggak tahu ya, yang dimakan biji atau ada kotoran kan nggak tahu toh. Bagaimana mewawancarai ayam juga nggak mungkin, gitu ya. Maka dikembalikan ke hukum asalnya. Selama nggak bau najis, maka tetap hukum asalnya mubah, tidak termasuk jalalah, ya. Gitu. Oke, sementara mungkin ini untuk kajian pagi ini. Sebelum diakhiri mungkin ada diskusi dan pertanyaan, silakan. Oh ya.